Buku The Power of Now atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai Kekuatan Saat Ini adalah sebuah karya yang tidak biasa. Ia bukan sekadar buku pengembangan diri biasa yang menyarankan strategi untuk menjadi sukses atau tips-tips praktis agar hidup lebih efektif. Justru, buku ini melangkah ke arah yang lebih dalam dan mendasar. Ia mengajak pembacanya untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan menyadari bahwa kedamaian sejati tidak pernah ada di masa lalu atau masa depan, tetapi hanya dapat ditemukan dalam momen sekarang. Eckhart Tolle, sang penulis, bukan seorang motivator atau guru spiritual dengan latar belakang akademik atau agama tertentu. Ia menulis buku ini berdasarkan pengalaman transformasional pribadi yang ia alami ketika berada dalam krisis hidup yang sangat dalam. Dalam satu malam, ia mengalami sesuatu yang ia sebut sebagai pencerahan, yakni kesadaran penuh bahwa penderitaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun bersumber dari identifikasinya dengan pikirannya sendiri. Dari momen itu, hidupnya berubah secara radikal, dan pengalaman tersebut menjadi dasar dari buku ini. Eckhart Tolle tidak menulis dengan gaya argumentatif atau akademik. Ia lebih memilih pendekatan dialogis dan reflektif. Buku ini pun disusun dalam format tanya-jawab, seperti percakapan antara pembaca yang penasaran dan penulis yang menanggapi dengan kesabaran dan kedalaman. Ini membuat The Power of Now terasa personal, seolah-olah pembaca sedang diajak berbincang langsung, bukan digurui. Ide sentral dari buku ini sangat sederhana, namun implikasinya sangat luas. Eckhart Tolle menyatakan bahwa penderitaan yang kita alami, baik secara fisik maupun emosional, sebagian besar disebabkan oleh kecenderungan kita untuk hidup dalam waktu psikologis, yaitu masa lalu dan masa depan. Kita menyesali sesuatu yang telah terjadi atau merasa cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kita kehilangan hubungan dengan satu-satunya waktu yang nyata. Saat ini, pikiran kita, menurut Eckhart Tolle, seperti alat yang sangat berguna tapi juga bisa menjadi jebakan. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita terus-menerus berpikir, kita menjadi tertawan oleh pikiran itu sendiri. Kita menganggap pikiran-pikiran itu sebagai identitas kita. Kita menjadi cerita-cerita tentang diri kita. Dan disitulah penderitaan dimulai. Dengan menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita, tetapi kesadaran yang mampu mengamati pikiran, kita mulai mencicipi kebebasan. Kita mulai memiliki ruang antara kesadaran dan reaksi otomatis. Kita tidak lagi terseret oleh arus pikiran negatif, oleh kecemasan, oleh penyesalan. Kita mulai bisa memilih bagaimana merespons, bukan hanya bereaksi. Eckhart Tolle juga menjelaskan bahwa ego manusia dibentuk dari identifikasi dengan masa lalu dan proyeksi masa depan. Ego hidup dari narasi. Misalnya, saya adalah orang yang pernah kaya, atau saya harus menjadi orang sukses nanti. Kedua kalimat ini kelihatannya normal, tetapi jika kita cermati, keduanya mengakar pada waktu yang tidak sedang berlangsung. Dan yang lebih penting, keduanya menciptakan tekanan batin. Tekanan untuk menjadi seseorang, atau untuk menghindari menjadi seseorang. Salah satu konsep menarik dalam buku ini adalah pain body. Pain body adalah istilah yang digunakan Eckhart Tolle untuk menggambarkan semacam medan energi emosional negatif yang terbentuk dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Pain body ini bisa tertidur, tapi juga bisa aktif, terutama ketika dipicu oleh situasi tertentu atau interaksi dengan orang lain. Ketika pain body aktif, seseorang bisa menjadi sangat reaktif,
marah, sedih, atau bahkan menyakiti diri sendiri maupun orang lain, dan semuanya terasa seperti berada di luar kendali. Solusi dari Eckhart Tolle bukan menekan emosi itu, tetapi mengamatinya dengan sadar. Dengan cahaya kesadaran, pain body secara bertahap akan kehilangan kekuatannya. Yang membuat The Power of Now begitu relevan dan berharga adalah karena ia tidak memerlukan keyakinan tertentu untuk bisa diterapkan. Kita tidak perlu menganut sistem kepercayaan tertentu, tidak perlu menjadi bagian dari komunitas spiritual tertentu. Apa yang ditawarkan Eckhart Tolle bersifat universal. Semua orang, siapapun dia, dapat mengambil manfaat dari latihan kesadaran ini, dan praktiknya pun sederhana. Mulailah dengan memperhatikan napas, dengan memperhatikan suara-suara di sekitar, atau dengan benar-benar hadir ketika sedang berbicara dengan seseorang. Terdengar mudah, tetapi justru itulah tantangannya. Karena sebagian besar dari kita sudah terbiasa hidup di dalam kepala. Buku ini bukan hanya menyentuh ranah spiritualitas, tapi juga sangat relevan bagi kesehatan mental. Di tengah dunia yang semakin bising, yang menuntut produktivitas tinggi, dan dibanjiri distraksi digital, kemampuan untuk hadir sepenuhnya menjadi sangat berharga. Banyak masalah seperti stres, kecemasan, dan bahkan depresi berkaitan erat dengan ketidakhadiran kita dalam hidup kita sendiri. Kita hidup, tetapi tidak benar-benar mengalami hidup itu. Dan The Power of Now menawarkan jalan keluar dari kondisi ini, bukan dengan menghindari dunia, tetapi dengan membawa kesadaran penuh ke dalam setiap momen yang kita jalani. Membaca buku ini memang tidak selalu mudah. Sebagian kalimatnya terasa filosofis, bahkan kadang terkesan repetitif. Namun sebenarnya itu adalah bagian dari pendekatannya. Eckhart Tolle ingin membawa pembaca masuk ke dalam pengalaman, bukan sekadar pemahaman intelektual. Ia mengajak pembaca untuk tidak sekadar memikirkan kesadaran, tetapi benar-benar mengalaminya. Karena seperti yang sering ia tekankan, kesadaran bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia adalah sesuatu yang perlu dialami secara langsung. The Power of Now juga memberi pengaruh besar dalam dunia spiritual kontemporer. Banyak tokoh terkenal seperti Oprah Winfrey menyebut buku ini sebagai salah satu karya yang mengubah hidup mereka. Namun popularitas bukanlah satu-satunya ukuran. Buku ini memiliki bobot filosofis dan kedalaman yang nyata. Ia tidak menawarkan janji-janji manis, tetapi mengarahkan pembacanya pada sebuah kerja batin yang jujur dan konsisten. Setiap bab dalam buku ini terasa seperti undangan untuk lebih hadir. Tidak hanya dalam momen bahagia, tetapi juga dalam momen yang menantang. Eckhart Tolle mengajak pembaca untuk menerima hidup apa adanya dengan kesadaran penuh tanpa perlawanan mental yang tidak perlu. Dalam pandangannya, penderitaan tidak datang dari situasi itu sendiri, tetapi dari interpretasi mental kita terhadap situasi tersebut. Dan saat kita bisa melepaskan penilaian dan hadir dengan penuh penerimaan, saat itulah kebebasan batin muncul. Bagi pembaca yang mencari panduan hidup yang tidak terbatas pada logika dan target, buku ini bisa menjadi jembatan menuju pengenalan diri yang lebih dalam. Ia tidak memberi jawaban pasti untuk semua persoalan, tapi justru menawarkan ruang untuk mengalami sendiri apa yang terjadi ketika kita berhenti, berlari, dan mulai hadir. Sebagai penutup, The Power of Now adalah buku yang pantas dibaca lebih dari sekali. Bukan lekang oleh waktu karena pesan utamanya adalah tentang waktu itu sendiri, atau lebih tepatnya, tentang keabadian momen ini. Dengan membaca buku ini, kita diajak bukan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekarang, tetapi untuk menyadari bahwa pada momen ini juga kita sudah cukup